pagi semuanya, selamat siang juga ya. Eee, Pada minggu kali ini saya akan menjelaskan, materi terkait dengan, kreativitas ya, kreativitas dalam arsitektur. Oke, saya akan share materinya dulu. Oke oke. Jadi, kreativitas. Jadi memang, apa ya, poin penting dalam atau kunci penting dalam, kuliah di arsitektur itu memang kita harus kreatif gitu ya. Nah, itu yang memang, membedakan dengan keilmuan lain gitu. Jadi, seperti sipil dan kita itu memang yang membedakan itu kreativitas gitu ya. Jadi unsur-unsur kualitatif itu memang lebih ditonjolkan atau lebih dominan daripada kuantitatif. Berbeda dengan sipil ya, kalau sipil itu memang semuanya serba kuantitatif, perhitungan-perhitungan, yang apa, yang lebih mendominasi rasionalitas dan lain sebagainya. Dan ini, eee, nantinya juga akan, berdampak terhadap desain gitu ya. Jadi kadang kalau kita sudah lama mengenal arsitektur itu kadang bisa mengidentifikasi gitu, bangunan ini kira-kira yang bikin siapa sih, sipil atau arsitek gitu ya. Jadi dari bentuk bangunannya, stylenya, kemudian, cara penataan ruang dan lain sebagainya itu kita akan bisa, merasakan gitu ya. Karena memang di sana biasanya kalau ada arsitek yang turun tangan dalam suatu project itu biasanya, kreativitasnya itu lebih terlihat gitu ya dalam berbagai hal, terkait dengan desain tersebut. Oke, ah, ini, beberapa contoh bangunan ya. Jadi, kalau kita melihat bangunan-bangunan seperti ini pasti memang yang apa ya, yang turun tangan langsung, yang menjadi main leader dalam suatu project itu pasti dia seorang arsitek gitu ya. Karena kita melihat, bangunan ini semuanya itu memiliki, karakter dan, apa ya, bentukan-bentukan yang memang beragam gitu ya, macam-macam, kreativitasnya tinggi dan lain sebagainya. Dengan ketelitian, detail-detail yang sudah dipertimbangkan gitu ya, bukan bukan lagi dia hanya apa itu, eee, bangunan yang hanya berfungsi untuk mewadahi suatu kegiatan gitu loh, tanpa, tidak melihat, sisi-sisi keindahan dan kreativitasnya gitu, ya. Nah, ini memang, kreativitas itu, tidak muncul begitu saja ya, kita berbagai hal yang bisa melatar belakangi ya, sampai dengan kita bisa mendesain seperti ini ya, mulai dari jam terbang kita, terus kemudian bagaimana kita cara mengasah kreativitas, bagaimana cara kita memunculkan kreativitas itu sendiri, nah itu memang akan sangat mempengaruhi desain-desain yang akan dihasilkan gitu ya. Seperti kalian dulu waktu pertama masuk gitu, desain awal sampai akhir itu pasti akan sangat berbeda. Ya, sebelum masuk ke desain mungkin sketsa kalian awal, maba gitu ya, sampai dengan mungkin nanti SPA 5 coba dicek. Pasti, garis tangan, sketsanya itu juga sangat, berubah gitu ya. Nah, ini memang jam terbang, lama lama kita, belajar dan lain sebagainya itu akan sangat mempengaruhi kreativitas kita dan ya dan dimungkinkan nanti kalian juga bisa mendesain, bangunan-bangunan yang seperti ini gitu ya, yang spektakuler dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, pengalaman yang sudah banyak di apa, pengalaman yang sudah lama gitu ya, ilmu-ilmu yang sudah banyak kita terima dan lain sebagainya itu akan sangat bisa mendukung, kreativitas kita. Nah, di sini sebelum kita masuk kreativitas, kita kembali lagi sih berarsitektur, pengertian berarsitektur itu apa? Jadi di sini ada tiga pengertian. Yang pertama, konteks berarsitektur menunjukkan bahwa arsitektur bukan sekedar menyangkut produk jadi, tetapi merupakan sebuah proses. Ya, jadi sampai dengan produk tadi itu, seperti itu sebenarnya prosesnya lama gitu kan. Lama, kita selain kita, belajar untuk bisa menghasilkan
sesuatu atau mendapatkan ilmu yang banyak yang nantinya menjadi bekal kita untuk menjadi seorang arsitek yang baik, itu suatu proses gitu. Dan tidak ada yang namanya instan gitu. Kalau sekarang kan biasanya kalau kita melihat, oh, mau desain rumah saja kan banyak ya literatur-literatur orang yang tidak tidak sekolah arsitektur bisa tiba-tiba menjadi seorang arsitek gitu ya, hanya dengan mengandalkan apa itu namanya literatur yang ada. Ya itu memang dimungkinkan, tapi sekali lagi tes tes dan proses kreativitas dan yang akan dihasilkan itu pasti akan sangat berbeda karena ilmu yang diperoleh itu juga juga berdasarkan literatur itu saja gitu loh. Ya, jadi jangan jangan khawatir kalau seumpama, oh, sekarang itu kan apa majalah-majalah literatur terkait dengan gambar-gambar arsitektur itu banyak, kemudian kalian merasa ter apa itu tersaingi dengan hal-hal itu. Nah, itu tidak bisa seperti itu gitu ya. Ilmu itu memang kita membutuhkan waktu, kita membutuhkan proses sehingga pasti hasilnya akan sangat berbeda. Kemudian yang kedua ada Claassen tahun 90 menyatakan bahwa arsitektur adalah sebuah proses kontemplasi yang terjadi pada setiap tahap ya. Kemarin ini sebenarnya sudah saya jelaskan ada memahami, mengalami dan membuat. Ah, ini proses ini yang mungkin arsitek-arsitek instan itu tidak dapat gitu loh ya. Memahami itu kan dia butuh ilmu ya. Kita bisa melihat memahami sebuah bangunan, ini maksudnya bangunan ini apa kita butuh ilmu gitu ya, tidak bisa kita pelajari secara instan. Kemudian mengalami, merasakan ruang, skalanya ini seperti apa itu namanya, teksturnya di sini seperti apa, terus kemudian apa itu ketika kita di sana kondisi psikologi yang diberikan ruang itu kepada kita seperti apa. Nah, itu yang memang butuh waktu gitu ya. Kemudian akhirnya membuat. Ini memang kalau arsitek-arsitek instan ini dia hanya pada proses membuat ini ya. Jadi dua proses ini terlewati. Ketika membuat dia pun tidak memiliki ilmu gitu loh. Kita membuat arsitektur itu kan ada stepnya ya, mulai kita membuat tema, ide bentuk, program ruang, analisa site dan lain sebagainya yang itu memang harus dilewati dan itu harus runtut ya. Nah, ini itu yang mungkin tidak mereka lakukan gitu ya. Sehingga itu yang membuat kita seorang arsitek gitu akan memiliki kualitas yang desain yang berbeda gitu. Kemudian menurut Salura 2001 mengidentifikasikan 4 kegiatan. Membuat, mengguna, mengalami dan memahami. Ini nih lebih panjang lagi ya. Jadi proses berarsitektur itu prosesnya lebih 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 apa itu namanya, lebih panjang lagi. Nah, ini juga juga apa ya, tidak bisa didapat oleh arsitek-arsitek instan itu tadi ya. Jadi tidak usah khawatir tentang hal itu ya. Kita tetap pada proses yang sudah kita kerjakan dan kita pelajari mulai dari semester awal sampai dengan sekarang seperti itu. Ini berarsitektur gitu ya. Prosesnya berarsitektur ini seperti ini. Kemudian ini contohnya bahwa memang karena proses-proses itu ya, proses memahami, mengalami, membuat itu sehingga arsitektur itu juga berkembang gitu. Jadi kebutuhan manusia juga berkembang, kebutuhan psikologis manusia juga berkembang, visual kebutuhan akan estetika dan visual juga berkembang gitu ya. Sehingga dari bentuk sederhana seperti ini akhirnya berkembang seperti ini, teknologi sudah mulai ditemukan seperti ini dan seterusnya gitu ya. Nah, ini memang pengalaman ya, pengalaman mereka. Oh, sebenarnya ini sudah terpenuhi ya kebutuhan untuk berlindung, kebutuhan dasar berlindung. Tapi di sini saya tidak ada konsep privasi, seumpama seperti itu ya. Tidak ada konsep privasi karena kita hanya memanfaatkan ruang yang sudah ada, sehingga kita butuh membuat. Akhirnya berkembang menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, ini memang bentuk dasarnya dia hanya sebagai hunian, kemudian mereka berkembang,
menyadari bahwa kita itu konsep ketuhanan itu berkembang ya, pemujaan terhadap Tuhan itu berkembang sehingga ada bangunan yang sifatnya tidak hanya hunian tapi fungsinya juga sudah berkembang menjadi kuil pemujaan dan lain sebagainya. Kemudian teknologi juga berkembang. Ini revolusi industri ya. Jadi teknologi baru, baja dan lain sebagainya sudah ditemukan sehingga arsitektur juga mengikuti perkembangan itu gitu. Kemudian konsep-konsep arsitektur modern, ya pengaruh perang dunia dan lain sebagainya itu juga juga mempengaruhi arsitektur sampai dengan seperti ini ya dan seterusnya. Hingga jadi proses berarsitektur itu memang tidak instan gitu ya. Jadi prosesnya lama karena keilmuan itu sendiri juga berkembang. Tuh. Nah, di sini dijelaskan bahwa proses perancangan arsitektur sendiri pada dasarnya merupakan proses pengolahan gagasan untuk memecahkan masalah atau kasus pada suatu setting dan konteks lingkungan tertentu. Pengolahan ide dapat berjalan secara baik dan eksploratif dengan modal kreativitas. Oleh sebab itu, proses perancangan arsitektur membutuhkan kreativitas dalam merumuskan dan mengolah gagasan guna memecahkan persoalan yang ada. Ya, jadi di sini yang saya apa itu yang saya munculkan di sini memang kreativitas ya. Kreativitas ini menjadi modal awal seorang arsitek untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi itu tadi yang membedakan dengan sipil gitu ya. Kalau kreativitas ini aspek-aspek kualitatif gitu. Kalau sipil dia cenderung ke kuantitatif gitu ya. Dan itu yang menjadi kekuatan kita gitu ya. Kreativitas kita memang dituntut untuk hal ini ya. Jadi mahasiswa arsitektur tuh ya memang dia harus kreatif gitu ya, dia harus berinovasi gitu ya. Jadi dia harus memberikan solusi-solusi desain terhadap permasalahan yang ada dan itu wajib dan itu menjadi tugas utama dari mahasiswa arsitektur. Nah, beda dengan sipil. Kalau sipil dia juga fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan, tapi dia tidak dituntut untuk kreatif gitu ya. Jadi ketika permasalahan itu sudah selesai, dia tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur keindahan gitu ya, keindahan, kemudian mungkin nilai-nilai filosofi yang mau dimunculkan. Nah, kalau sipil tidak dituntut seperti itu, asalkan bangunan itu jadi kuat, kokoh, fungsi jalan sudah selesai gitu. Nah, sehingga ketika kalian sudah menentukan, oh saya mau kuliah di arsitektur, ya otomatis kalian harus kreatif gitu ya, harus kreatif dan itu sudah menjadi pakem, itu sudah menjadi hal yang harus disepakati gitu ya. Kreativitas itu bisa dilihat dari apa ya, ya dari desain yang kalian hasilkan gitu ya. Ketika kalian eh, apa tidak mengeksplor kreativitas kalian, ya desain itu akan stagnan gitu ya. Desain itu akan monoton, akan membosankan gitu ya. Sehingga dan solusi-solusi yang dihasilkan itu pasti tidak ada sesuatu yang istilahnya menarik gitu ya. Yang berbeda dengan sipil gitu. Nah, sehingga kreativitas itu menjadi poin penting dalam uh, sekolah arsitektur gitu ya. Nah, ini yang bisa saya tunjukkan dari gambar ini bahwa kreativitas itu memang dia ada tahapannya gitu ya. Dan kreativitas itu dia ada batasannya gitu ya. Jadi kalau dari PA1 memang tugas PA1 kita dituntut berkreasi yang dibebaskan gitu. Kamu mau bikin apa saja wis yes, pokoknya penilaian terhadap kreativitas, tidak ada batasan-batasan terkait dengan konstruksi, dengan fungsi, kemudian mungkin peraturan-peraturan terkait dengan bangunan, kemudian material dan lain sebagainya. Kalian dituntut memang mengeksplor kreativitas ya. Oh, mengeksplor dan mewujudkan dalam suatu desain gitu ya. Sehingga memang karena kreativitas itu menjadi poin penting di perkuliahan PA1, fungsi bangunannya juga
dihilangkan gitu loh. Dia hanya sekedar sculpture atau kemudian produk-produk trimatra karena memang fungsi itu yang apa tidak membatasi nantinya gitu ya proses kreativitas itu. Nah, ketika PA2 kalian dikenalkan dengan satu fungsi single function gitu ya, halte biasanya. Nah, ini juga kalian dituntut tetap untuk berkreasi, tapi dengan mulai ada batasan gitu. Batasannya apa? Kita harus tahu ini fungsinya apa, siapa yang menggunakan, lokasinya di mana. Tuh, itu contoh batasan ya, yang nantinya bisa kalian pertimbangkan pada saat mendesain. Terus kemudian PA3 ada tugas hunian. Kreativitas tetap dituntut, tapi kalian harus bisa mempertimbangkan, oh nanti yang tinggal di sini siapa sih, berapa orang gitu ya, lingkungan di sekitarnya seperti apa gitu, saya mau bikin bentuk yang seperti apa, kreativitas saya dibatasi sampai mana. Kemudian berkembang menjadi bangunan bermasa banyak. Nah, kreativitas ya tetap dituntut gitu, tapi dengan batasan bagaimana saya bisa me-unite-kan antar massa itu, antar massa gitu kan bermasa banyak ya, antar massa itu bagaimana dia bisa unite sehingga secara visual itu bagus gitu loh. Ada keterkaitan mulai kita masuk sampai dengan pulang seumpama ya, melewati bangunan-bangunan atau masa-masa yang banyak itu, tapi ada sesuatu yang tetap menghubungkan secara visual. Kemudian PA selanjutnya bangunan mixed use building ya, high rise kayak gitu. Ini malah kita banyak sekali batasan yang diterapkan gitu ya, dan kalian tetap dituntut untuk kreatif gitu ya. Mulai dari peraturan bangunan, penggunaan struktur, estetika yang mau ditonjolkan, kemudian lokasinya ada di mana, fungsinya apa, siapa yang mengerjakan. Nah, ini sudah mulai kompleks gitu ya. Jadi, sebenarnya poin penting di sini kita sebagai mahasiswa arsitektur dituntut untuk kreatif, tapi tetap kita harus tahu batasan itu yang batasan-batasan yang nantinya itu memang bisa membatasi kreativitas kalian gitu. Jadi bukan berarti kreativitas yang tidak ada batasnya. Terus kemudian, nah kreativitas itu apa sih? Ya, di sini ada dua penjelasan terkait dengan kreativitas. Yang pertama, faktor yang sangat penting dalam proses desain arsitektur, karena itu kreativitas perlu terus digali, ditumbuhkan, sangat dibutuhkan dalam penyusunan desain arsitektur. Proses kreatif ini yang membuat suatu karya arsitektur seseorang berbeda dengan karya orang lain. Kreativitas dalam berarsitektur dapat ditinjau dari teknik kreativitas itu sendiri atau dari mana kreativitas itu muncul, sehingga seorang arsitek dapat mengembangkan kreativitasnya. Ya. Nah, ini jadi kreativitas kalian dengan teman itu pasti berbeda gitu ya. Makanya biasanya kalau arsitektur, kuliah arsitektur gitu, kalau ujian apalagi ujian mata kuliah studio perancangan itu berbeda dengan ujian di jurusan lain kayak sipil, dan karena memang pasti berbeda antara teman satu dengan teman lain karena kreativitasnya yang muncul juga akan sangat berbeda gitu. Dan kreativitas itu harus terus dilatih gitu ya. Harus terus dilatih, digali, dikembangkan, kemudian dan kita harus tahu sebenarnya kreativitas itu munculnya dari mana. Ya, jadi kreativitas itu kadang kan kalian, aduh saya sudah jutek kok mikir, saya sudah nggak ada ide gitu ya. Ini mau saya kembangkan seperti apa desain saya. Ini sebenarnya kita harus jeli ya. Kreativitas itu bisa dimunculkan dari apa saja gitu. Sebenarnya dari hal terkecil sampai dengan dari banyak hal itu bisa dikembangkan atau bisa menjadi sumber-sumber kreativitas kalian gitu. Nah, nanti di sini juga akan saya jelaskan kreativitas itu bisa dimunculkan dari apa saja sih. Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, terus kemudian ini kreativitas menurut Antoniades ya. Proses akhir imajinasi yaitu suatu perubahan dari tahap konsep ke tahap realisasi.
Imajinasi berada dalam alam pikiran, sedangkan kreativitas berada pada alam membuat. Kreativitas ini dapat dipicu oleh hal-hal yang bersifat tangible, yang teraba dan dapat dinyatakan, dan intangible yang tak teraba dan tak dapat dinyatakan gitu ya. Jadi ini Antoniades ini dia menjelaskan channel-channel kreativitas gitu ya. Hal-hal yang bisa memicu kreativitas kalian gitu ya. Sehingga harapannya nanti ketika kalian membaca buku ini, kalian tidak lagi akan kayak semacam sambat gitu. Saya sudah kehabisan ide kayak gitu. Saya harus mengembangkan ide ini dari mana gitu. Nah, ketika kalian membaca ini bukunya Antoniades, harapannya itu sudah tidak muncul lagi karena memang di buku ini dia menjelaskan channel-channel kreativitas itu tadi yang meliputi tangible dan intangible. Nah, ini nanti selanjutnya akan saya jelaskan ya. Nah, ini menurut Alvar Aalto, architecture is a synthetic phenomenon covering practically all field of human activity. Jadi arsitektur merupakan suatu fenomena yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Jadi untuk menjadi arsitek yang kreatif harus memiliki jiwa seni profesional dalam berpikir, di mana kreativitas dapat timbul dengan imajinasi yang tinggi dan luas. Inspirasi adalah sesuatu hal yang abstrak dan datang dari imajinasi pengetahuan terhadap seluruh aspek mulai dari seni, pengetahuan profesional, material, struktur, dan lain-lain. Nah, inspirasi ini loh yang nantinya akan dijelaskan dalam Antoniades tadi ya, tangible, intangible tadi yang memang ini menjadi pemicu kreativitas kalian. Oke. Nah, ini tadi menurut Antoniades dia sumber-sumber inspirasi, istilahnya seperti itu ya. Channel kreativitas arsitektur yang tak berwujud gitu ya. Jadi dia ini menjelaskan ada 7 macam, bukan 7 proses ya, 7 macam channel kreativitas. Jadi kreativitas itu bisa didapat dari mana saja sih? Ya, jadi di sini proses creativity, ada metafor, ada paradok metafisik, ada transformation, ada the obscure, ada poetry, literatur, dan exotic and multicultural. Ya, jadi 7 channel ini sebenarnya yang bisa kalian kembangkan atau menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan kreativitas kalian. Oke, kita yang pertama. Jadi kalau proses kreativitas itu sebenarnya kita akan terkait dengan konsep fantasi dan imajinasi gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan fantasi dan imajinasi? Kadang kan kita berkeinginan gitu ya, oh saya nanti mau bikin bangunan seperti ini. Tingginya segini, materialnya ini, konstruksinya nanti seperti bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, kita harus tahu itu kita dalam proses apa sih gitu. Apakah berfantasi dan atau berimajinasi gitu. Nah, sekarang kita lihat definisinya dulu ya. Fantasi, organisasi data di otak kita yang berasal dari apa yang dilihat dan bagaimana seseorang mengalami kenyataan. Kemudian imajinasi, sebuah genre yang berhubungan dengan dunia yang tidak realistis. Ya, jadi ketika kita berimajinasi berarti ya kita hanya berangan-angan kosong gitu lah. Apa yang kita angankan itu tidak bisa terwujud gitu loh dalam kenyataan atau sulit terwujud gitu. Jadi ketika kita mencari ide, mengoptimalkan kemampuan otak kita, kita harus bisa membedakan kita ini dalam proses mana sih, berfantasi atau berimajinasi. Kalau memang berfantasi ya berarti minimal kita bisa mengeksekusi atau mewujudkan dalam sesuatu yang nyata gitu ya. Ya. Jadi itu ini proses untuk mencari ide yang paling gampang ya, paling mudah kalian mengoptimalkan kemampuan otak kalian gitu ya. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, ini dia, berimajinasi gitu ya, ini nggak akan bisa jalan, fungsi fungsi apa itu, sepeda ini nggak akan bisa, eee, terwujud gitu ya, karena, bannya ini bentuknya seperti ini, dia nggak akan bisa jalan. Tapi, ketika kita berfantasi seperti ini, meskipun dengan apa, dengan, modifikasi gini ya, tapi fungsi sepeda itu bisa jalan. Nah, ini bedanya. Jadi ketika kita mendapat ide, tetap kita harus tahu perbedaannya ini kita sedang apa sih, fantasi atau imajinasi. Nah, sama halnya dengan ini. Ini angan-angan kita ya, ini di salah satu apa, avatar gitu ya, eee apa itu namanya, di film Avatar itu kan dia semacam membuat kayak dunia gitu ya, dunia 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 dia, dia dia se apa, sistem sistem komunikasi itu dibuat secara transparan gitu ya, tidak tidak seperti sekarang. Tapi ternyata, eee seiring berkembangnya waktu ini dimungkinkan gitu ya, layar yang apa ini namanya, yang transparan gitu ya, ini dimungkinkan. Lah, ini berarti karena memang, dia tidak hanya berimajinasi, tapi dia berfantasi gitu. Jadi saya bisa mewujudkan ini gitu. Ya, dan itu yang harusnya, ketika kita mendapatkan inspirasi, kita harus bisa menyaring gitu ya, ini saya sedang berfantasi atau berimajinasi gitu. Kalau memang berimajinasi ya sudah, nggak usah diteruskan karena itu akan sangat sulit untuk diwujudkan gitu. Nah, kemudian metafor. Ya, ini channel yang kedua. Metafor ini, pengertiannya apa sih? Gaya bahasa arsitektur yang memindahkan dan menerjemahkan kiasan suatu objek ke dalam bentuk bangunan, ruang 3 dimensi. Dia kata kuncinya itu sebenarnya dia ungkapan dan kiasan. Ya, jadi, eee ini yang membedakan dengan analogi ya. Kalau analogi itu dia satu proses, kalau metafor ini dua proses sehingga dia tidak semudah semudah, eee semudah menganalogikan gitu ya, tapi memang ini, butuh proses yang lebih dalam. Eee, Sehingga di sini metafor ada intangible, ada tangible, ada combine. Kalau intangible ini dia sifatnya abstrak, tidak nyata, berarti terkait dengan individuality, apa itu, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau tangible ini sifatnya nyata, ini terkait dengan unsur-unsur yang nyata gitu ya. Kalau combine ini berarti mengcombine keduanya. Ini juga, mungkin materi ini, bagi kalian ini memang berat ya, tapi nggak apa-apa, ini perkenalan, kalian telan dulu, nanti pasti suatu saat kalian butuh, itu bisa dibuka lagi materi-materi ini ya. Ini contoh apa, metafor gitu ya. Orang bisa mempersepsikan beragam gitu ya. Jadi, sebenarnya konsep dia itu apa sih gitu. Eee, Kalau ini ada dancing house, sebenarnya dia secara bentuk kan juga tidak tidak sama atau tidak mirip dengan konsep dancing house, dancing gitu, laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, ada yang beranggapan ini dancing house. Eee, ini juga ada yang beranggapan dia, apa itu namanya, topi 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 biarawati. Ada yang beranggapan dia orang yang sedang berdoa, telungkupan tangan orang yang sedang berdoa. Jadi metafora itu memang seperti itu. Kita bisa berpersepsi macam-macam, beda dengan analogi ya. Kita dengan bisa secara cepat mendeteksi, oh ini dari bangunan ini, bentuk ini gitu ya. Terus kemudian ini Plaza EX ini dia combine metafor menggambarkan seolah-olah ini apa, sesuatu yang sifatnya dinamis ya, bergerak terus gitu. Oh, nanti bisa di apa itu, digali lagi terkait dengan itu. Jadi ini juga, orang beranggapan ini seperti layar, ini seperti cangkang, ini memang yang karena dia hanya sifatnya kiasan dan ungkapan, sehingga persepsi yang dimunculkan itu juga banyak gitu ya.
Nah, sama dengan bentuk ini, di sisi lain dia seperti nest atau sarang burung, tapi apakah dia mengambil bentuk fisik dari sarang burung itu sendiri, atau mungkin dia melihat bahwa sebenarnya poin penting dari bangunan ini kalau adalah kegiatan yang ada di dalamnya, pusatnya itu ada di sini ya, karena dia fungsinya sebagai stadion, jadi pusat kegiatan berada di tengah. Nah, mungkin secara prinsip dia sama dengan sarang burung yang dia memang melindungi telur yang ada di dalamnya gitu ya, sehingga dia berada di tengah dilindungi dengan sarang burung. Nah, ini mungkin secara secara apa memiliki kesamaan secara secara konsep gitu ya, memiliki kesamaan dengan konsep sarang burung itu sendiri. Nah, ini juga eh, ini kita juga bisa berpersepsi macam-macam gitu ya. Tidak hanya burung, tapi kita bisa persepsi seperti pesawat dan lain sebagainya. Nah, ini maksudnya yang metafor itu seperti itu akan sangat berbeda dengan analogi. Nah, kemudian channel kreativitas selanjutnya, jadi dari paradok dan metafisika. Jadi kalau paradok itu sesuatu yang sifatnya apa ya, eh, berlawanan gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengembangkan kreativitas dari itu, dari sesuatu yang berlawanan. Atau metafisika. Jadi kalau kita ngomong metafisika itu ya hal-hal yang tidak terkait dengan hal-hal fisik gitu ya. Jadi dia berbicara sesuatu yang non fisik. Ah, ini biasanya yang paling diminati di Indonesia ya, unsur-unsur metafisika ini. Ya, coba kita lihat kira-kira kalau paradok itu seperti apa sih? Sesuatu atau pandangan yang berlawanan. Nah, sekarang kita kan sering ya melihat apa itu namanya desain-desain kafe ya, apalagi kafe-kafe kopi itu kan. Dia eh, desainnya itu seperti ini gitu loh. Jadi sesuatu yang sifatnya kalau dulu kan kalau kita melihat bangunan seperti ini kan ini bangunan nggak jadi ini atau bangunan ini belum belum selesai, belum layak digunakan gitu ya. Ini malah menjadi eh merusak keindahan gitu ya. Tapi kalau sekarang kan enggak, ini malah diekspos gitu ya. Ini menjadi bagian atau vokal point dari suatu ruangan. Orang akan melihat loh, meskipun bangunannya seperti ini sebenarnya ini memiliki nilai estetika juga gitu loh. Jadi nilai-nilai estetika itu bukan bukan berarti sesuatu yang selesai gitu ya. Selesai dan di finishing, dicat dengan berbagai macam warna atau mungkin ditambahkan apa itu wallpaper dan lain sebagainya gitu ya, sehingga kesannya indah. Tidak gitu ya. Kalau sekarang seperti ini tuh juga menjadi bagian dari konsep keindahan. Nah, ini paradok ya, sesuatu yang sifatnya berlawanan. Sama halnya dengan ini, dinding-dinding yang unfinished seperti ini atau mungkin malah ini bukan lagi unfinished ya, yang memang bangunan lama gitu ya, tidak di finish gitu. Ini malah menjadi sesuatu yang menarik gitu. Nah, ini paradok yang memang sekarang malah berkembang gitu ya, menjadi bagian dari keindahan itu tadi. Nah, atau mungkin seperti ini, jalur-jalur sirkul apa ini eh, pemipaan, utilitas ini malah ditonjolkan. Kalau dulu kan ya harus ditutup plafon, ini malah harus disembunyikan gitu ya. Dinding-dinding ini ya harus dicat, bukan unfinished seperti ini ya. Nah, atau mungkin dengan perabot-perabot yang seperti ini ya harusnya dilapisi lagi gitu ya. Ini paradok juga gitu loh, bahwa sesuatu yang dulunya bisa jadi dianggap ini yang jelek sekarang menjadi bagian atau poin atau focal point dari suatu desain gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi untuk dikembangkan. Nah, ini kalau metafisika. Metafisika. Jadi kalau kita berhubungan dengan metafisika itu juga banyak bangunan yang memang di apa di diinspirasi mendapatkan inspirasi dari konsep itu gitu ya. Jadi apalagi orang Indonesia yang erat kaitannya dengan metafisika ya. Kadang mereka membuat bangunan atau ruangan yang dikhususkan untuk sesuatu yang sifatnya kasat mata gitu. Kita nggak ngerti siapa sih yang memanfaatkan nantinya gitu ya. Tapi kita sudah
tahu pakem-pakemnya. Oh, ini semuanya ruangannya harus berwarna ini, harus ada ruangan ini, perabotnya harus seperti ini, arah hadapnya seperti ini dan lain sebagainya. Tornya itu sudah dapat gitu, tapi diperoleh dengan apa itu jalan-jalan yang mistis gitu ya mungkin ya. Nah, jadi berbeda dengan kalian, tor itu kan given dari dosen, kalau ini enggak. Nah, sehingga juga akan tercipta bangunan yang diperuntukkan untuk mereka yang sifatnya metafisik itu tadi, yang tidak bisa kita terlihat, dan ini banyak di Indonesia gitu ya, seperti candi gitu ya. Untuk ruang pemujaan gitu ya. Terus kemudian apalagi kalau di Keraton apa di Jogja itu kan banyak sekali yang bangunan terkait dengan metafisika gitu ya. Apalagi alun-alun. Ini kan sebenarnya kalau kita bisa melihat ini ruangan gitu ya. Ruangan ini kan yang ringin, dua ringin. Ini sebenarnya ruangan metafisika gitu. Kepercayaan kalau kita bisa melewati ini berarti hidup kita akan lebih sukses kayak gitu ya. Ini juga ruangan yang dibangun oleh dua 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 pohon beringin ini gitu. Nah, atau kita mau menciptakan atau menghadirkan sesuatu yang kasat mata, yang kita bikin desain yang seperti ini, yang melorong, yang penghawaannya minim, pencahayaannya juga minim, kesan apa itu lembab dan lain sebagainya itu dimunculkan. Nah, ini yang mungkin kalau kita berbicara contoh di Indonesia banyak sekali kita temukan bangunan-bangunan yang terkait dengan apa ini metafisika. Kemudian channel yang kedua, nah ini mungkin sudah kalian lakukan ya, ini bukan mungkin lagi ya, sudah kalian lakukan di PA1 kemarin, bahwa sebenarnya desain itu bisa diawali dari kita membaca suatu puisi atau membuat suatu puisi atau mungkin sastra gitu ya. Sastra kan macam-macam ya. Bisa novel, bisa gurindam dan lain sebagainya. Nah, ini memang salah satu channel kreativitas yang bisa kalian kembangkan gitu ya. Ketika kalian sudah apa itu istilahnya judek gitu ya. Nah, kalau di sini saya menyontohkan ini dari novel Laskar Pelangi gitu ya. Dari novel Laskar Pelangi, dia membuat suatu tabulasi pemetaan mulai sekuel 1 sampai 3 4, kemudian dia petakan 1 sampai 4 ini apa, kemudian dipetakan sampai dengan dia membuat main plot, flashback, ya, perjalanan hidup dan lain sebagainya gitu ya. Ini sebenarnya prosesnya hampir sama kalian ketika kemarin memetakan puisi gitu ya. Kalau ini memang dia novel, jadi lebih panjang prosesnya. Kemudian dia melakukan analisa aku itu siapa sih, karakternya seperti apa, Bumus dia mengayomi karakternya seperti apa, Harun dan lain sebagainya. Ini tokoh-tokoh di Laskar Pelangi ya. Kemudian dia coba mentransformasikan ke dalam bahasa arsitektur. Nah, akhirnya dia menghasilkan bentuk yang seperti ini. Ini satu sekual itu dia menghasilkan bentuk bangunan seperti ini. Nah, ini contohnya bahwa sebenarnya dari puisi dan karya sastra itu juga bisa menjadi salah satu inspirasi kalian untuk menghasilkan sebuah desain. Nah, kemudian selanjutnya transformasi. Ya, jadi sebenarnya transformasi itu juga menjadi salah satu channel kreativitas ya, menjadi salah satu inspirasi kalian untuk menghasilkan desain baru ya, yang lebih kreatif gitu ya. Jadi transformasi ini dia membagi menjadi 3 strateginya. Ada tradisional strategi, ada borrowing, dan yang terakhir deconstruction atau decomposition. Ya, dan ini sebenarnya sudah sering dilakukan mahasiswa juga gitu ya. Jadi kalau ada tradisional strategi ya kita penyesuaian terhadap keterbatasan itu gitu ya. Keterbatasannya itu apa ya? Bisa jadi keterbatasan site, ya, kemudian material, mungkin terkait dengan peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Kalau borrowing itu kita meminjam, ya, jadi meminjam dari seni yang lain gitu ya, kemudian kita combine dengan apa yang mau kita transformasikan gitu. Kalau deconstruction atau decomposition itu kita
mengotak-ngatik gitu ya, sesuatu yang sudah pakem kita preteli lagi, kemudian disusun dengan sesuatu yang menjadi sesuatu yang baru. Atau contohnya seperti ini ya. Ini kemudian tadi yang di tradisional, bangunan yang lama, kemudian difungsikan menjadi fungsi baru, karena yang lama dia hunian, dan bagaimana cara dia bisa menampilkan bahwa ini fungsinya bukan hunian lagi, tapi ini sebuah toko gitu ya. Jadi dia menambahkan apa ini namanya, identitas, signage gitu ya. Kemudian dia menambahkan beberapa ornamen-ornamen yang menunjukkan bahwa dia adalah toko. Nah, kemudian kalau borrowing ini dia meminjam simbol-simbol dari Mesir gitu ya. Dia menganggap bahwa ada yang menarik dari Mesir, kemudian dia aplikasikan ke dalam desain. Nah, kalau di composition seperti ini, dia dipredeli kemudian disusun menjadi sesuatu yang baru. Ya, ini salah satu strategi transformasi. Nah, mungkin dari kalian mungkin transformasi ya sekedar merubah-merubah gitu ya. Merubah-merubah tapi untuk meminjam atau borrowing atau mungkin dengan decomposition belum dilakukan. Jadi ini yang bisa dikembangkan lagi. Gitu. Jadi transformasi itu sebenarnya juga salah satu channel kreativitas atau yang bisa mendatangkan inspirasi gitu ya. Nah, kemudian eksotik dan multikulturalisme ya. Jadi kalau kita berbicara tentang multikulturalisme ini ya kita berbicara tentang budaya ya. Uh, Indonesia yang kaya akan budaya ini sangat sangat diuntungkan gitu ya, dan itu menjadi sumber inspirasi kalian dalam mendesain gitu ya. Bukan berarti dengan banyak budaya yang banyaknya budaya yang ada di Indonesia ini malah membingungkan. Saya mau mengcombine semuanya ya malah bingung gitu ya. Ya, jadi itu malah bisa kita jadikan sumber-sumber inspirasi di mana ya kalian harus bisa mengkombinasikannya dengan baik gitu ya, mengkomposisikannya gitu sehingga menghasilkan suatu desain yang baik pula. Nah, contohnya seperti ini, dia mencoba mengkombinasikan dari budaya Bali dengan bangunan modern, ya. Sehingga pakem-pakem Bali itu tetap tetap bisa dilihat secara visual gitu ya. Kita tetap bisa mengidentifikasi bangunan Bali ini, tapi modern juga tetap bisa terlihat gitu ya. Nah, ini tantangannya yaitu tadi bagaimana cara kalian mengkomposisikan gitu loh antara bangunan Bali dan juga bangunan modern sehingga menjadikan desain yang baik gitu. Kemudian, kita masuk ke kreativitas arsitektur yang berwujud. Kalau tadi kan tidak berwujud ya, ini berwujud. Nah, berwujud ini ada 7 juga. Jadi sebenarnya banyak sekali sumber inspirasi yang bisa kalian gali ya. Tadi sudah 7, ini 7 lagi sebenarnya ada 14 apa itu channel-channel kreativitas yang bisa kalian kembangkan gitu. Ada preseden, ada mimesis, ada geometri, ada material, ada nature, ada creativity, kita associate with other arts, terus kemudian biografis. Nah, ini yang sebenarnya kalau yang berwujud ini sebenarnya sudah banyak kalian lakukan ya, tapi mungkin perlu dikembangkan lagi seperti apa gitu. Yang pertama preseden. Nah, preseden saya rasa ini setiap SPA kan seperti itu ya. Nanti kalau SPA 2, 3 dan lain sebagainya, kalian disuruh mencari preseden gitu ya. Sebenarnya tujuannya preseden itu apa sih? Ya, preseden itu sebagai informasi gitu ya, informasi awal terhadap standar-standar suatu bangunan yang nanti dibutuhkan kalian pada saat mendesain bangunan itu gitu ya. Jadi standar-standar itu terkait dengan apa? Ya macam-macam, ada ruang, kemudian mungkin terkait dengan bentuk, kemudian apa itu kalau ruang itu bisa dikembangkan lagi ya, struktur, organisasi ruang, zonasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian pelaku dan lain sebagainya itu terkait informasi-informasi yang kita bisa gali dari preseden ya. Dan juga ini merupakan
apa ya, salah satu upaya untuk mentipekan atau mentipologikan gitu ya. Jadi bisa kalau kita mencari preseden itu karena kita sudah tahu standar-standar yang ada, otomatis karakter bangunan kita akan sama gitu ya, mirip gitu ya. Sehingga ini proses mentipekan atau mentipologikan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita mau membuat rumah sakit gitu ya, kita tahu oh rumah sakit itu eh, warnanya apa sih biasanya? Nah, kita bisa mencari, oh, seumpama rumah sakit itu biasanya warnanya putih karena memang terkait dengan kebersihan, steril dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia bangunannya seperti apa? Apakah dia tipe bangunan yang formal atau informal? Nah, kalau kita melihat preseden ini ya dia terkait merupakan bangunan formal gitu ya, bukan bangunan yang bentuknya macam-macam kayak desainnya Frank Gehry gitu ya, bukan seperti itu. Nah, ini gunanya preseden itu seperti itu ya, kita bisa menggali berbagai macam informasi yang kemudian kita kembangkan dalam desain kita. Nah, itu preseden. Kemudian yang kedua mimesis atau peniruan. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan tadi metafora, tapi kalau mimesis ini dia dia konsepnya itu satu 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 step saja. Jadi dia menirukan, kemudian dia lakukan transformasi sedikit menjadi menjadi bentuk gitu ya. Jadi prosesnya ini tidak selebih kalau kalau metafora tadi kan kiasan ya. Jadi prosesnya dia lebih lebih panjang sedikit daripada mimesis. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari bangunan ini kita bentuknya sesuai dengan apa ini namanya sarang burung gitu loh. Secara fisik dia mirip sarang burung atau bangunan ini secara fisik mirip dengan ini. Nah, mimesis itu seperti itu gitu ya. Dia prosesnya lebih simpel gitu ya. Ya, hampir sama dengan analogi, tapi biasanya memang mimesis itu juga dibatasi pada alam gitu. Jadi kita bisa meniru atau mengambil inspirasi dari alam gitu ya. Kemudian nature. Nah, kalau kita berbicara nature sebenarnya alam itu juga banyak memberikan inspirasi ke kita gitu ya. Jadi inspirasinya apa? Macam-macam. Bisa bisa mulai dari bentuknya, kemudian konsep alam itu bagaimana dia berproses gitu ya. Cara kerjanya alam dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan inspirasi ke kita gitu ya. Nah, ini contohnya rumah arsitek terkenal ya, Pak Eko Prawoto, di mana dia memang eh salah satu konsennya itu memang dia biasa kalau mendesain, mendesain itu dia mesti ngomongnya itu kehendak saya gitu ya, mendengar kehendak saya. Jadi alam itu benar-benar dia gali, dia optimalkan sehingga bangunan itu memang menyatu dengan alam gitu ya, tidak saling me, apa itu tidak saling menonjolkan gitu loh. Jadi kalau bangunan itu muncul ya dia tidak merusak alam atau mengalahkan alam secara visual gitu ya, baik dari skala, warna dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi bagian dari alam. Nah, ini kita bisa melihat bangunannya seperti ini dan kondisinya seperti ini sangat sangat match gitu ya. Jadi bangunan ini tuh ya menyatu dengan ini, bukan lagi bangunan yang serba apa itu tembok batu bata dengan warna-warna ngejreng dengan ketinggian yang atau mungkin dominasi material kaca yang memang sangat berbeda dengan kondisi yang ada di sini gitu. Jadi kesannya dia ngeblend atau menyatu dengan alam gitu. Ya. Penggunaan materialnya itu ya juga juga eh, perabot ini juga disesuaikan dengan yang ada di sana gitu ya. Jadi kesannya itu menyatu gitu ya. Ya. Terus kemudian dia juga mengoleksi berbagai macam ini ya, peralatan-peralatan peralatan apa ini namanya, membangun gitu ya. Karena memang setiap lokasi itu dia punya keistimewaan gitu ya. Jadi, ketika kita mau membangun di sana, setiap lokasi pasti punya punya karakter alat bangunan yang berbeda gitu ya. Jadi itu salah satu cara untuk
tidak memaksa gitu ya. Jadi, apa, sebenarnya kalau dan tidak apa ya, melukai gitu ya. Jadi kalau karena tidak sesuai gitu dipaksa gitu, enggak gitu. Jadi ini berbagai macam ini karena memang setiap daerah itu punya karakter yang berbeda terkait dengan kondisi alam dan manusia ya yang memang nantinya memanfaatkan itu gitu ya. Ya. Tuh, kemudian juga ini mulai dari lantai, peralatan sampai dengan ini dia tidak ekstrim langsung apa itu dikasih paving gitu ya, tapi ya area peresapan dan lain sebagainya itu dipertimbangkan gitu. Jadi alam itu benar-benar menjadi inspirasi dan kita harus bisa menyatu dengan itu gitu ya, tidak saling menonjolkan. Kemudian tadi alam, kemudian ada material gitu ya. Jadi material itu memang ini juga bisa menjadi sumber inspirasi ya. Jadi material itu memang kita harus tahu ya material ini karakternya seperti apa gitu dan itu bisa dikembangkan gitu. Jangan sampai dipaksakan gitu ya. Kalau semua bambu ya jangan dipaksakan dia harus dikombin dengan material kaca seumpamanya karena untuk mengejar suatu bentuk. Ya tidak harus seperti itu gitu loh. Bambu cocoknya dengan apa dan dia diperlakukannya seperti apa gitu ya. Itu kita harus benar-benar paham dan mengerti gitu. Nah, contohnya ini lagi-lagi karyanya ini di rumahnya Pak Eko ya. Jadi eh, estetika itu kita bisa menciptakan dengan kita mengeksplor itu tadi apa itu karakter dari material itu tadi gitu ya. Eh ini pagar ya dia dengan mau batu bata disusun seperti ini juga menghasilkan suatu estetika gitu. Ya. Terus kemudian batu bata disusun seperti ini, ya. Ini juga menciptakan estetika gitu, tanpa harus memaksakan gitu ya. Memaksakan batu bata itu harus harus disusun atau karena karakter material karena setiap setiap material itu memiliki karakter yang berbeda gitu ya. Ini juga ternyata dengan pelepah pohon kelapa ini juga bisa kita jadikan sebagai elemen pada dinding gitu ya sehingga menciptakan karakter visual yang bagus juga. Hmm. Bambu itu kalau mau diolah menjadi suatu karya arsitektur itu seperti apa sih? Kita tidak boleh istilahnya memaksa gitu. Kalau bambu tidak bisa dibentuk seperti ini ya sudah, kita jangan memaksa gitu ya. Itu apa itu namanya karakter bambu itu seperti itu ya kita ikuti saja dan dan material itu pasti akan menciptakan keindahan gitu loh. Jadi bukan berarti yang apa itu yang sifatnya alami itu tidak indah gitu loh. Jadi yang kadang kan kita memaksakan itu kudu kok ini seperti ini biar estetikanya muncul gitu loh. Tidak seperti itu juga. Nah, jadi dengan material yang sederhana ini ketika kita bisa mengoptimalkan, kita tahu karakternya, itu juga bisa menghasilkan apa itu uh, estetika yang bagus ya. Ini juga ini kalau di Pak Eko Prawoto dia juga melukis sendiri ya. Jadi kita tidak harus pakai wallpaper gitu ya. Terus kemudian atau apa itu dicat sama semua kita bisa bisa mengembangkan ini ya lukisan tangan kita, kemampuan kita menggambar gitu sehingga estetikanya bagus. Ranting-ranting kita tata menjadi pagar seperti ini ya. Terus kemudian jalur setapak gitu ya. Oh, dibuat dibuat beragam gitu ya dari batu bata, batu bata. Kemudian ini ada apa daun batu bata yang di sini pecahan dari keramik gitu. Nah, atau daun yang kemudian ditata seperti ini juga menghasilkan estetika gitu ya. Apa batu kemudian ditempel dengan pecahan keramik ini juga menghasilkan estetika dan ini material yang mungkin kita tidak apa ya
memandang sebelah mata gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa menata, tahu tahu karakter dia, kita, akan menghasilkan, nilai estetika yang bagus juga gitu, ya. Kemudian geometri, ini geometri itu juga sebenarnya sumber inspirasi juga gitu ya. Jadi ini beberapa contoh, kita bangunan yang memang menata menata, geometri, mengkomposisikan permainan apa, permainan, irama, perulangan dan lain sebagainya. Ini dengan mengoptimalkan, bentuk geometri itu tadi ya. Jadi kalau kemarin, PA1 kalian ditunjuk harus nata seperti ini, tujuannya ini sebenarnya untuk belajar kalian gitu ya, menata, mengkomposisikan biar menghasilkan sesuatu yang indah. Kemudian yang kemudian ada biografi. Nah, biografi ya. Jadi sebenarnya kalian mengenal berbagai, arsitek ini ya, arsitek kenamaan di Indonesia. Sebenarnya ini juga menjadi sumber inspirasi kalian gitu loh. Oh, saya suka Yori Antar gitu ya. Kalian belajar Yori Antar. Akhirnya nanti karakter kalian akan otomatis mengikuti gitu loh, Yori Antar. Yang terkait dengan arsitektur Nusantara gitu ya. Masih nanti apa itu, karakter desain kalian akan mengikuti itu gitu. Jadi, eh, apa itu, jangan males-males istilahnya ya, mempelajari biografi arsitek terkenal di Indonesia ya, karena itu akan memberikan inspirasi untuk kalian dalam mendesain gitu ya. Kalau kalau seumpama kalian senang, oh saya suka batu bata ya, coba apa ini, dicari, Pak Andi Rahman gitu ya, beli bukunya, baca biografinya dan lain sebagainya. Karya karyanya bagaimana sih menata batu bata yang bagus dan menjadikan, apa, estetika gitu ya, atau Yosing, atau di sini ada Pak Ridwan Kamil yang, terkenal dengan bangunan-bangunan yang apa, urban gitu ya. Ya jadi, apa itu namanya, kalian bisa menggali banyak informasi dari arsitek-arsitek terkenal ini. Dan itu akan sangat memberikan inspirasi bagi desain kalian, ya. Kemudian, kreativitas itu juga bisa muncul ketika kita berkolaborasi gitu ya dengan seniman lain. Ya, semama kalian, oh saya arsitek mau kolaborasi dengan penyanyi atau seniman, ya monggo, itu juga akan memberikan apa ya, memberikan inspirasi atau cara pandang yang berbeda. Ya, kalau ini contohnya kolaborasi antara Pak Eko Prawoto tadi dengan Butet gitu ya, jadi Pak Eko Prawoto mendesainkan rumah Butet Kertarajasa di Jogja, sehingga di sini beliau ini, Butet dan juga Pak Eko itu memiliki kesamaan gitu ya dalam dalam melihat melihat alam gitu ya. Jadi sehingga bangunannya di sini ya memang lebih menonjolkan ke situ gitu ya. Jadi dan ini sifatnya itu hmm, apa ya, eksklusif gitu loh. Karena memang pemikiran-pemikiran Butet ini coba diwujudkan dalam suatu desain gitu loh. Di mana pada saat wawancara itu memang Pak Eko menggali banyak sekali informasi bagaimana Butet itu memandang alam dan lain sebagainya, dan kemudian dia mencoba untuk menghadirkan itu dalam rumahnya gitu loh. Sehingga kita bisa melihat memang banyak sekali sudut-sudut rumah ini yang kita bisa mengakses dengan mudah itu, lingkungan luar gitu loh. Alam-alam ditonjolkan mulai dari material, suasana dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini memang salah satu inspirasi yang bisa dikembangkan untuk menghadirkan kreativitas. Nah, ini 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 pernah ya lihat lihat film ini ya, film Up gitu ya. Jadi ini penutup dari rangkaian ini tadi, materi yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya sama seperti ini ya,
eee, balon-balon yang besar ini yang membawa rumah ini yang tidak tahu ini, mau kemana gitu ya. Kita tidak tahu mau kemana gitu ya, mengarah kemana ke atas, ke kanan, karena, tergantung angin yang nanti membawa, rumah ini gitu. Nah, ini sama halnya dengan kalian. Ketika kalian, berkreasi atau apa itu, sudah menemukan ide, terus kemudian kalian pengen, eee, mengembangkan kreativitas kalian. Ingat bahwa kreativitas itu ada batasnya, sehingga kalian tidak seenaknya bisa mengembangkan kreativitas itu tanpa batas gitu ya, sama halnya dengan ini. Jadi kalian harus punya istilahnya jati diri, harus punya identitas, harus punya karakter, ya sehingga di situ yang akan menjadi pembeda gitu ya, menjadi identitas kalian dan menjadi, eee, apa ya, karakter kalian nantinya ketika kalian terjun di sebagai arsitek profesional. Sama halnya tadi dengan tokoh-tokoh arsitek besar tadi, Pak Andi Rahman terkenal dengan, cara mengolah batu bata, menjadi sesuatu yang indah dalam desain gitu ya. Yori Antar terkenal dengan arsitek atau disebut dengan pendekar arsitektur Nusantara. Kemudian Pak Eko Prawoto terkenal dengan, apa itu namanya, mendengar kehendak saya tadi. Kemudian, eee, macam-macam gitu ya, Le Corbusier dengan Bapak Arsitektur Modern dan lain sebagainya, itu identitas. Nah, sehingga di sini coba kalian temukan identitas kalian dan yang nantinya itu akan mengarahkan kreativitas kalian gitu ya. Jadi kreativitas kalian itu nanti tidak liar gitu ya, mengarah kemana-mana sehingga kalian tidak punya identitas. Seperti itu. Ya, itu yang perlu dipertimbangkan, dikembangkan dan meskipun ini masih semester 1 ya, coba nanti sampai dengan semester 5 6 pasti kalian sudah tahu, oh saya senang style arsitektur ini. Oh, saya cenderung ke arsitek ini gitu ya. Itu pasti nanti bisa dipetakan pada saat kalian semester-semester atas. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk materi perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.